Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Abdul Rajab. Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Tonton terus video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Tekan subscribe-nya, ketuk loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan video-video lainnya dari saya. Kawan-kawan YouTube yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang penyakit. Dulu saya pernah punya penyakit jantung. Penyakit jantung saya itu sudah parah sekali ya. Mungkin kalau saya ke rumah sakit ya, saya sudah di bypass atau di ring gitu ya. Tapi saya nggak mau ke rumah sakit ya. Saya rajin minum herbal. Penyakit jantung saya ini saya rasakan dari tahun 2000. Dari tahun 2000 itu udah mulai ada gejala-gejala gitu ya. Gejala-gejala penyakit jantung gitu. Gejalanya itu dada suka berdebar gitu ya. Tangan berkeringat gitu. Singkat cerita ya, di tahun 2013 ya, penyakit jantung saya makin parah gitu ya. Dada bagian kiri terasa linu ya, sreset ya. Itu linu dan sreset-sresetnya itu perih sampai menjalar ya ke tangan bagian dalam sampai ke ujung jari kelingking gitu. Begitu juga yang kanan. Kaki kanan kiri bagian dalam itu sakit juga linu ya. Dada saya sesak ya, napas itu terpenggal-penggal gitu napasnya, tidak lega gitu. Di belakang itu terasa linu di belakang. Tangan berkeringat ya, lemas. Saya pernah ngalamin serangan jantung secara tiba-tiba waktu saya belajar di LBIK. Dulu LBIK itu tahun 2013 masih di Blok M di Jalan Watermongen City. Saya lagi di kelas belajar sama kawan-kawan ya, mendengarkan mata pelajaran yang diterangkan oleh Ustadz. Tiba-tiba jantung saya ya berhenti beberapa detik. Mata saya itu gelap gitu ya. Sudah nggak kelihatan apa-apa. Dan kuping saya juga tidak mendengar ya apa-apa ya. Mendengar kawan-kawan atau mendengar suara ustadz gitu ya. Dan nggak mendengar sekali. Tapi posisi saya tuh masih duduk tegak gitu. Tidak berubah sama sekali. Sehingga kawan-kawan saya yang di samping saya, di belakang maupun yang di depan itu nggak tahu. Ustadz juga nggak tahu juga gitu.
Tapi ada keajaiban ya yang luar biasa ya. Itu subhanallah ya. Mata saya itu mulai melihat secara remang-remang gitu. Remang-remang mulai melihat. Terus terang seperti biasa. Pendengaran juga udah mendengar ya seperti biasa juga. Singkat cerita ya, selesai belajar ya pulang seperti biasa ya. Mulai dari situ saya mulai rutin ya, makan daun dewa. Dulu juga saya sudah makan atau rebus daun dewa ya, bawang putih ya, minyak zaitun ya, teh hijau ya, sudah, tapi nggak rutin gitu ya, cuman ya belentang-belentong gitu ya kalau bahasa Betawinya gitu ya. Saya rutinin ya, makan daun dewa, saya lalap daun dewa ya, 9 lembar, 15 lembar ya. Bosen dilalap, saya rebus gitu. Saya rebus. Dan dewa ini dia ditanamnya mudah sekali ya. Dia tanamnya pakai umbi ya. Ke umbi itu langsung merombos gitu ya, langsung pada tumbuh gitu ya. Dan pakai induknya, biangnya juga ya, congkel gitu, dia langsung tumbuh gitu. Jenis pohonnya batangnya berair, tingginya seperti kayak pohon bayam ya. Daunnya itu hijau ya, ujungnya hijau muda, rasanya sejuk. Kalau dimakan rasanya sejuk, diadem gitu. Dia untuk spesifik ya, untuk penyakit jantung gitu. Tapi ini daun dewa ya, beda lagi dengan mahkota dewa. Kalau mahkota dewa itu buah ya, kalau ini daun dewa gitu. Selain itu saya makan bawang putih. Bawang putih saya lalap ya, campur makan sama nasi gitu. 3 atau 5 ya, pagi siang sore. Bosen dilalap ya, bikin sayur bening, banyakin bawang putihnya gitu. Kalau lagi makan ya, kalau lagi beli gitu makanan gitu yang banyak, yang mengandung bawang putih, saya minta banyakin gitu bawang putihnya. Nggak apa-apa gitu, kita lebihkan gitu ya, biar mereka senang gitu. Selain itu saya minum minyak zaitun. Minyak zaitun saya minum ya, pagi siang sore. Sekali minum itu 1 sendok makan ya. Lalu saya makan buah anggur. Saya makan ya. Bosen saya makan, saya jus. Ya, berapa banyak secukupnya ya. 1 hari itu minum pagi segelas, siang segelas, malam 1 gelas.
Jadi kalau jus anggur ini, kalau kita jus itu langsung kita minum gitu ya, jangan kita endapkan, ditaruh di kulkas gitu, dia akan menguap ya, alkoholnya itu akan keluar gitu. Jadi kalau kita udah lama kayak gitu, kita minum rada-rada pusing, keliang-keliang gitu, karena udah mengandung alkohol gitu. Jadi kalau juga kalau kita bikin jus buah anggur ya, itu bijinya dan kulitnya jangan dibuang. Ini biji dan kulitnya itu antioksidannya itu sangat tinggi, bagus untuk jantung. Pilih yang warna merah tua ya, itu yang bagus gitu, untuk buat terapi penyakit jantung. Lalu saya minum teh hijau. Saya minum dia perbanyak aja minum teh hijau ya, nggak pakai pagi siang sore, nggak pakai kayak gitu. Minum aja seperti biasa gitu. Teh hijau ini juga bagus ya untuk jantung, dia mengandung antioksidan. Terus saya perbanyak sedekah ya. Kita sedekah ya, dengan sedekah kepada anak yatim ya, sedekah subuh. Kalau lagi hujan lebat ya, ada musafir gitu ya yang mau neduh di rumah kita ya, kita kasih bangku ya, kita sediain kopi atau teh manis gitu. Kalau lagi sepatu kita misalkan rusak ya, butuh dijahit, kita panggil tukang sol ya, menjahit di depan rumah kita sambil ngesol sepatu. Kita sediain yang terbaik gitu. Kita bikinin susu yang terbaik, kita kasih gitu. Kita kasih makan gitu. Mereka senang gitu, tukang sol gitu, senang. Juga kalau kita lagi belanja ya, belanja makanan ya, belanja apa gitu, kita jangan pakai tawar gitu, apalagi nawarnya dedes banget gitu ya, dedes tuh habis gitu sampai tiris gitu. Kasihan gitu ya, mereka kan buat dagang itu kan nyari untung gitu ya, buat anak istrinya gitu, buat keperluan yang lain. Nah kita beli langsung aja udah, kita punya rezeki kita lebihkan gitu. Itu bernilai sedekah juga. Lalu kalau ada kucing di depan rumah kita sisakan ya makanan buat kucing ya, ikan atau ayam campur sama nasi. Samping rumah kita ya, kita taruh ya gula, kita cairin, atau makanan-makanan bolu yang manis-manis itu kita taruh buat semut gitu, semut makan gitu. Sedekah juga nilainya gitu. Nah, semut itu kalau kita taruh makanan di samping rumah kita, dia nggak akan masuk gitu, karena di samping, di dekat sarang dia itu sudah ada makanan gitu. Jadi dia nggak akan masuk ke rumah kita. Nah ini dengan sedekah ini ya, pengalaman saya itu mempercepat ya proses penyembuhan penyakit kita. Alhamdulillah ya,
Saya rutin ya, alhamdulillah saya rutin ya, makan, minum, ya bikin jus ya. Alhamdulillah sembuh total ya, sembuh total. Kenapa kok saya tahu daun dewa ya, minyak zaitun, bawang putih, jus anggur ya, minyak teh hijau? Karena dulu tahun 2003 saya pernah kursus herbal gitu ya, di Senen di klinik Karyasari. Sekarang sudah pindah ke Pondok Gede, pindah ke pusatnya. Dulu saya waktu saya di LBIQ itu iya belajar, maaf bukan di LBIQ, di klinik Karyasari itu saya belajar tentang herbal, tentang daun dewa ya, zat kimia yang terkandung dalam daun dewa, efek farmakologisnya itu dijelaskan gitu. Kalau daun dewa itu kan dia antikoagulan ya, jadi dia mencairkan ya, pembekuan di pembuluh darah. Dia stimulasi sirkulasi ya, menghentikan pendarahan. Juga daun dewa menghilangkan pembekuan darah di dalam pembuluh darah, sehingga daun dewa ini dapat mengobati ya, penyakit stroke dan serangan jantung. Itu efek farmakologisnya daun dewa. Kalau zat kimia ya, zat kimia efek farmakologis bawang putih itu kalau kita makan hangat gitu ya, bau aromatis, dia melancarkan peredaran darah, antibiotik, antioksidan ya, antikoagulan, mencegah pembekuan darah. Hipolipidemik, menurunkan kadar kolesterol ya di dalam darah. Hipoglikemik ya, menurunkan gula darah, serta dapat menstimulasi ya sistem imun. Itu kalau efek farmakologinya bawang putih. Kalau efek farmakologisnya minyak zaitun ini mengandung antioksidan ya, antioksidan alami ya, yang telah terbukti secara ilmiah ya, dapat mencegah ya, atau dapat mencegah berbagai macam penyakit. Serta minyak zaitun ini untuk pengobatan ya, sengatan matahari, juga menurunkan kolesterol dan tekanan darah tinggi,
serangan jantung. Itulah efek farmakologisnya dari minyak zaitun. Kalau buah anggur ya sudah terkenal sekali dengan kaya oksidan, juga teh hijau juga ya sudah terkenal tersebar luas gitu ya, kaya dengan antioksidan. Sedekah ini luar biasa ya, kalau kita sedekah dahsyat ini ya untuk pengobatan. Ada sebuah cerita ya, saja cerita gitu, saya mendengarkan ada orang punya penyakit berat ya, punya penyakit, nggak salah punya penyakit kanker gitu ya. Dia itu berobat kemana-mana gitu nggak sembuh gitu. Lalu ada yang ngasih saran ya, sedekah kepada anak yatim gitu. Kebetulan ya orang kaya, orang mampu, ya diboyong lah itu ya, anak yatim ya, ke mobil, bus, dibawa ke mall ya, udah dilepas saja anak yatim sama si orang kaya itu. Dilepas mau beli apa ya kan, terserah. Oh, anak yatim senang ya kan, oh ambil ini ambil ini ambil, dia tinggal nunggu di kasir ya. Tinggal nunggu di kasir, bayar total berapa itu, udah selesai semua ya, bawa barangnya masing-masing, pulangin lagi ke. Nggak lama dia ke puskesmas, minum obat puskesmas, sembuh penyakitnya. Itulah luar biasanya kita sedekah, luar biasa. Itu saja yang dapat saya berbagi kepada kawan-kawanku, berbagi pengalaman ya kepada kawan-kawanku sekalian, kawan-kawan YouTube. Saya akhiri, kurang lebih mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih yang sudah like, komen, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.